yang baru ya. Itu ke DPR-nya bang. Hah? Itu DPR-nya. Tapi itu kan cerita kan. Belum disebut, belum didakwa aja bang. Enggak, itu cerita kan. Cerita ini. Dan ini kedengarannya cuma cerita satu orang. Nah, tapi buat DPR sendiri bikinnya kencang. Ya, kalau dari dulu mah DPR udah dari dulu begini. Tapi Itu kalau yang saya sering ngomong tuh kan. Kasus Senturi itu ya pansusnya 3 bulan. Kemudian audit BPK-nya berapa bulan tuh? 2 bulan masalah. Kemudian habis itu kita lanjutkan dengan tim was tuh ada berapa bulan sampai kita capek rapat. Tersangkanya cuma 2, narapidanya cuma 2. Itu berbulan-bulan tuh, nggak ada keterusannya sampai sekarang. Hahaha aja kan, nggak jelas. Ya. Kasus Hambalang, wah itu udah ngomong Hambalang itu udah kayak apa tuh? termasuk Pelindo juga. Sampai gara-gara anak saya sekolah di Hambalang tuh, saya pindahin tuh, karena citra Hambalang nggak bagus kan. Apa tuh, wah semua cerita diterima gitu kan. Hitung-hitung yang disebut dibagi situ $2 juta sekitar. Kalau karena dia pakai dolar. Ya kalau dirupiahkan sekitar 25 miliar. Akhirnya apa? Proyek Hambalang ditinggalin. 2,5 triliun hangus. Dan kita sibuknya, wah ini ada yang makan ya. Padahal nggak ada buktinya. Buktinya yang jadi tersangka siapa sih? Cuma Andi Malarangeng. Iya, Nazarudin dari dulu mau udah tersangka kan. Ini kan piaraannya kan. Yang disuruh nyanyi kan dia aja tuh. Nah jadi kita ini apa? Masalahnya apa gitu. Kita sibuk yang 25 miliar, 2,5 triliun hancur. Itu uang negara real tuh. Yang 25 miliar tuh bukan uang negara. Iya kan? Kritik. Salah nggak saya ngomong nih? Yang 25 miliar bukan uang negara. Yang 2,5 triliun uang negara. Tapi kita sibuknya yang bukan uang negara. Yang 2,5 triliun hilang kita, ya. Presiden datang, astagfirullahaladzim, gitu aja tetap. Untuk nakut-nakutin siapa itu saya nggak tahu. Jadi saya terus terang ya, nggak ngelihat gitu apa masalahnya. Bukan soal nggak ada efeknya. Saya tuh suka substansi gitu. Dan kalau bicara substansi, ini kan KPK kan mengklaim sudah punya audit BPK. Enggak, BPK belum pernah audit. BPKP ya. Nah, artinya bahwa sudah ada kecium gitu bahwa setengah, jadi dipotong ya, setengah itu cuma untuk realnya, nah setengah dibagi-bagi. Nah, substansinya terlepas dari siapakah orang-orang yang Dan Anda jangan lompat. Cerita dibagi-bagi ini cuma datang dari satu orang. Makanya baca secara agak tepat. Kita ini capek beginian. Ya kan? Capek, ini kan sudah terlalu banyak cerita, sudah ribuan ini yang disebut namanya. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dari pernyataannya KPK, sepertinya kan mereka punya bukti. Selalu begitu kan. 2 alat bukti. Selalu begitu. Kan saya udah buka barusan cerita-cerita ini kan. Ceritanya apa sih? Apalagi mafia ini mafia pajak, mana mafia pajak? Mafia minyak, mana mafia minyak? Mafia minyak Profesor Rudi Rubiandi ini. Guru besar ITB, salah seorang ahli minyak terbaik di Indonesia. Ya kan? Katanya pintu masuk mafia minyak. Sampai si itu buat kawan kita yang baik hati itu Sultan Batu-Gana sampai meninggal. Ini nggak ada mafia minyaknya. Mafia apalagi impor daging. Mafia impor daging mana mafia impor daging? Tersangkanya cuma 3. Pengusaha 2, ya Elizabeth Aman Fatona. Pejabatnya cuma 1. Pejabatnya ini anggota Komisi 1 DPR. Nggak ada urusan sama daging. Coba pakai ilmu
sistem coba, gimana coba? Mafia itu gimana sih? Cara kerja mafia itu gimana sih? Situ. Ntar dagingnya berulang lagi. Padahal waktu itu Kementerian Pertanian sedang swasembada waktu itu. Impor berkurang sampai 63% berkurangnya. Jadi saya bingung kalau ribut-ribut itu ini apa, ribut apa gitu. Sekedar sebut-sebut gitu. Mungkin terkait itu Pak, sosialisasi KPK, revisi UU KPK. Ya apa, masalahnya apa? Mungkin mereka nggak terima kan? Sosialisasi kok nggak diterima? Saya sosialisasi ajaran komunis mungkin harus ditangkap. Sosialisasi apa perlunya mendirikan ISIS di Indonesia mungkin ditangkap. Ini revisi undang-undang kerjaan DPR, kerjaan presiden. Apa masalahnya? Tapi kan Bang itu sosialisasi itu kan udah nggak masuk lagi di prolegnas ya? Kenapa masih? Ada dalam prolegnas. Kan dia prolegnas 5 tahun. Ini kan gara-garanya presiden 2 kali nolak. Maksudnya prolegnas 2017. Iya, tapi ada dalam undang-undang prioritas, prolegnas kumulatif terbuka tahun ininya memang belum ada, tapi itu kan fungsi dari permintaan presiden, ya kan? Bang, tapi dengan disebut-sebutnya ketua DPR, pimpinan DPR sendiri merasa gimana Bang, biasa aja? Karena kan di situ disebut sebagai pihak yang mengarahkan. Ya pertama ya saya tuh menyayangkan itu soal bocornya apa itu BAP itu ya. Karena ini juga sumber ketidakpastian kan. Sekarang kebocoran BAP yang lalu gimana? Yang menyebut nama dalam suap reklamasi bocornya BAP-nya Arisman, Agung Podomoro. Gimana kelanjutannya? Itu kan juga BAP bocor. Sprindik Anas ya kan, bocor. Ini lebih seru lagi. Ya, sayang lah yang gitu-gitu. Nggak, kalau ini kan Jadi ini bukan hukum lagi ini. kalau ini kan sudah disebut dalam dakwaan dalam sidang gitu, nama Setia Novanto. Dalam sidang resmi dia disebut. Iya, tapi sumbernya dari mana? Itu kan disebut dalam ruang sidang tuh sumbernya dari mana? Sumbernya nyanyian satu orang, ya kan? Enggak, tapi kan dua orang itu pejabat Kemendagri itu mengakui bertemu dengan Setia Novanto dan Andi Narogong Kalau orang bertemu masalahnya apa? membahas proyek IKTP gitu. Setiap hari orang bahas proyek. Jadi Anda ngerti nggak proses penganggaran? Itu gedung KPK waktu mau dibuat itu dibahas juga di sini. Gedung KPK ini ya, gedung barunya itu, waktu mau dibuat tuh dibahas di sini. Coba tanya Nazarudin tuh, tahu dia dengan siapa di KPK dia ketemu, pembahasannya seperti apa, dibahas. Karena setiap lembaga negara yang berencana menggunakan uang negara sepeser pun, terutama kalau ada perubahannya, membuat gedung baru, ada proyek baru, program baru, dibahas bersama DPR. Dan di DPR itu ada rapat resmi, ada lobby. Lobby itu biasa. Makanya dari dulu kan saya mengusulkan undang-undang lobby. Kan istilah lobby itu kan memang lahir di parlemen. Iya kan? Karena ada, jalur lobby itu ada. Antara pemerintah bukan cuma dengan pemerintah. Swasta. DPR dengan siapapun yang merasa berkepentingan itu di lobby. Gitu. Dan itu biasa. Kalau Anda pergi ke Amerika Serikat di Capitol Hill, kelilingnya ini perusahaan lobby semua. Melobi anggota DPR. Termasuk dengan kontraktor itu. Kontraktor kadang-kadang ikut. Karena itu lobby kan. Sampai yang ngomongin anggaran itu kan udah satuan 3, kan DPR nggak boleh sampai. Nah ada masalah. Ya kan? Itu masih boleh. Nggak ada masalah. Itu kan yang dilarangnya kan di ruang rapat. Ya kan? Tapi waktu lobby, ini begini dijelaskan bisa juga. Tidak ada masalah. Bang, kalau yang pengembalian uang itu kan Nah itu juga, coba dicek, benar nggak itu pengembalian?
Tadi kan udah pada ngaku, udah dikembalikan. Nah itu dia, siapa yang ngaku? belum ada yang ngaku. KPK Jadi ini KPK. ada cerita yang sudah masuk ke imajinasi Anda tapi nggak benar. Nah ini yang saya bilang ya, kenapa mengirim persoalan ini ke ruang publik? Ya kan sayang dong keluarga orang, namanya hancur. Ini kan padahal belum tentu, dan saya sudah bilang kan ada ribuan orang waktu kasus LHI dulu, saya ingat betul 75 orang tuh tokoh partai mondar-mandir. Tapi dari partai cuma 1 orang yang kena. Yang lain terus gimana? Udah hancur namanya. Jadi gimana ya hukum itu begini. Maka saya juga meminta ya, mumpung dalam kasus Ahok itu pengadilan sudah dibikin tertutup, ini berlaku prinsip di dalam negara-negara demokrasi, negara-negara hukum demokrasi yang disebut sebagai limit to broadcast gitu. Bahwa ruang pengadilan itu harusnya dibatasi supaya dia tidak dipengaruhi oleh ruang publik. Tidak boleh ada pertempuran opini di ruang sidang. Ini kan kayaknya ada pertempuran opini di ruang sidang gitu loh. Ya udah, kenapa dalam kasus Ahok itu ditutup? Ya sudah, tutup aja. Mahkamah Agung segera bikin surat edaran supaya semua persidangan itu pakai sistem sketsa aja. Seperti kalau di negara-negara yang demokrasinya maju, dia ada undang-undang limit to broadcast. Di kita kan enggak, masa bikin siaran langsung dari dalam ruang sidang sehingga orang nangis, kedipan matanya itu jadi bagian dari opini. Bahkan kadang-kadang ada pengamat lie detector dari studio TV. Wah, ini dia bohong nih, kalau kita lihat kedipan matanya kayak gini. Ini nggak boleh. Itu limit to broadcast gitu loh. Kalau bener gitu loh. Cuman kan MA-nya kan biasanya takut juga kan. Membatasi itu. Harusnya segera dong. Jangan dong yang begini. Ini kan rusak semua jadinya. Kita jadi ribut pepesan kosong. Iya kan? Pepesan kosong. Kita udah kemana-mana nih, ya kan? Saya nggak kebayang ya. Novanto disebut itu kan akan terima kan ya? Akan terima. Lebih dari 0,5 triliun itu gimana tuh nentengnya? Tapi itu rusak, itu semua udah kacau. Ya kan? Ada yang udah meninggal. Ya kan? Jadi nggak jadi, yang jelas uangnya udah nggak ada itu. Udah meninggal. Upaya hukum yang ditempuh orang-orang yang disebut ini seperti itu. Saya nggak tahu, tapi concern saya adalah 2 ya, terutama ya. Tolong dong kerahasiaan yang menjadi rahasia orang, rahasia pejabat, juga rahasia institusi, ya seperti di DPR ini, jangan dirusak dong gitu loh. Ya kan? Di DPR ini lagi meningkatkan kinerjanya, lagi pengen ngawasi jalannya pemerintahan, di attack kayak begini kan, akhirnya kacau gitu. Yang kedua ya, ruang sidang gitu loh. Harusnya itu ya limit to broadcast saja. Kenapa waktu kasus Basuki Cahayapurnama itu ditutup, kenapa kasus lain tidak gitu loh. Ya udah sekalian aja pakai azas limit to broadcast itu. Pakai sketsa aja, kalau ada keterangan sketsa aja. Si ini bicara ini, si ini bicara ini. Jangan bikin siaran langsung dong. Ya kan? Saya malah kalau kepikiran ya, kalau mau betul-betul detail gitu ya, ini kayak begini-begini diangket juga. Ya kan? Sebab DPR juga berkepentingan dong memperbaiki namanya. Ya kan? Saya kalau teman-teman dari fraksi-fraksi yang lain ada ya, udah ayo kita investigasi menyeluruh deh, ya kan? Proses penyelidikan ya. Ya proses penyelidikan dan semuanya, panggil aja. Bagaimana itu orang terima uang? Periksa dong beneran gitu loh. Saya kecurigaan saya, ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional gitu loh. Ya kan? Kan begini aja, ya kan? Kita ini kan dibikin rame, masalah yang inti nggak selesai. Kan ini masalah intinya nggak selesai. Apalagi kalau IKTP ini mangkrak ya, ini kerugiannya dahsyat sekali. Karena seluruh proses administrasi kita bernegara menuju negara modern itu terhenti. Kalau kasus IKTP ini sama dengan nasibnya Hambalang, ini kerugian kita berlipat-lipat. Sebab bukan soal kerugian material,
Karena proses transformasi Indonesia menjadi negara modern justru untuk mendigitalisasi salah satu supaya korupsi itu tidak ada, transaksi-transaksi ilegal itu nggak ada. Justru iktp itu harus berlaku gitu. Tapi saya udah dengar tadi itu ada mantan orang KPK bilang suruh berhenti. Wah itu bahaya betul tuh. Karena sepertinya menurut saya ini jangan-jangan ada juga yang berkeinginan dari luar. Indonesia nggak boleh transformasi menjadi negara modern. Harus di stop nih digitalisasi kayak begini gitu. Jadi dihajar ini kasus. Gitu loh. Dihajar ini kasus. Supaya apa? Supaya transformasi kita menjadi negara modern itu berhenti. Gitu. Gagal kita jadi negara modern. Dan banyak yang mau kita gagal jadi negara modern. Gak banyak. Jadi saya lebih dugaan saya, ini jangan-jangan ini serangan ini gitu loh. Ya kan? Jadi KPK nih yang enggak beres. Saya nggak tahu, tapi ini berbahaya sekali. Kalau kayak kasus Hambalang, 25 miliar kita ribut, 2,5 triliun angus, kita diem. Kan tidak fair terhadap uang rakyat. Yang 25 miliar bukan uang rakyat. Ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak bermoral, tapi kan tidak detail definisinya penerimaan itu terbukti secara real. Kan ini cerita per cerita kan. Ini kan beda dengan kasus cek pelawat. Kalau cek pelawat itu ada ceknya, cek itu dibawa ke bank, dicairkan pakai KTP dia, terbukti di bank, dia bawa KTP. Tapi kalau cash kan siapa yang bisa membuktikan cash? Ya kan ada yang sudah mati orangnya. Tapi kita kan ributnya yang itu terus. Ya kan? Yang 25 miliar terus. 2,5 triliun angus ditelan bumi, kita diam aja. Yang uang rakyat yang mana? Yang 2,5 triliun. Tapi kita APBN 2,5 triliun. Tapi yang ini bukan. Tapi kita dialihkan terus begitu. Ini bangsa ini gitu terus. Nah yang saya cemas kasus IKTP ini adalah digitalisasi kependudukan berhenti. Wah itu gila betul itu. Bahaya betul bagi Indonesia. Kalau diangket nanti apa nggak ada intervensi juga? Ya biar terbuka. Ya kan? Biar terbuka. Kita pengen data betul gitu. Ini dari mana sih asal muasalnya gitu. Saya tadi tanya BPK, belum ada audit dari BPK. Jadi klaim kerugian itu mesti betul-betul dibuktikan. Dan saya tadi mendengar juga tidak ada pengembalian. Jadi yang saya dengar itu yang 200 miliar itu adalah larangan mentransfer. Ini yang saya bilang proyeknya disuruh stop. Di blok gitu. Larangan mentransfer itu beda dengan mengembalikan. Itu loh. Dan yang saya dengar yang dari orang itu cuma Pak Jafar. Pak Jafar ini ketua fraksi Demokrat. Nazar bawa uang sebagai bendahara fraksi. Bawa ke Pak ini, Pak Jafar. Lah jelas lah, bendahara bawa duit. Apa sih kerjaannya bendahara bawa duit? Nah, cuman Pak Jafar merasa itu uang nggak jelas dikembalikan. Artinya KPK perlu buka juga dong. Kalau memang sudah ada yang kembalikan katanya 14 orang. Masalahnya kan ini udah dibukanya sebagian, asal muasalnya kita nggak tahu. Gitu loh. Karena klaimnya kan ada 30 miliar sudah dikembalikan oleh 14 orang. Ya makanya kan itu harusnya dibuka juga. Gitu. dibuka dong. Kalau benar ada. Gitu. Iya. Ya. Udah kadung kok. Ya kan? Udah kadung. Iya, udah hancur. Makanya saya cemas itu kalau proyeknya itu hilang, digitalisasi kependudukan kita berhenti. Wah, itu dahsyat. Saya pergi clearing ya sebagai ketua tim pengawas TKI ya. Semua kasus tenaga kerja itu bermula dari ketidakjelasan data kependudukan. Karena disitulah orang bermain pemalsuan dokumen dan sebagainya gitu. Jadi kalau ini berhenti, kasus TKI-nya itu langsung juga kena. Gitu. Jadi itu ada lagi. Jadi angket ya. Bang, itu masalah lobby ini kan abang sempat bilang tadi permasalahannya itu memang DPR kan sebenarnya salah satunya kan lobby ya. Ya kan belum ada aturan mainnya itu gimana jadi gitu? Karena kan lobby ini kadang-kadang juga dimanfaatin juga kan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Nah itu bagaimana Bang?
Semua undang-undang di lobby, semua anggaran di lobby. Apa nggak memang harus dibuat aturan lain kan kita belum Harusnya. Lobby itu harusnya bikin aturannya. Ya kan? Image-nya kan negatif. Lobby itu positif harusnya. Ya. Bahkan kalau dalam sistem, kan ini nanti dikaitkan, bahkan di dalam sistem pembiayaan pemilu, kalau di negara-negara maju itu kan pelobi tidak boleh penyumbang. Gitu. Jadi itu dipotong. Anda boleh lobby tapi Anda nggak boleh nyumbang. Nah yang bahayanya kan kalau pelobi boleh menjadi penyumbang, nah itu nanti bahaya. Itu jual beli pasal nanti di situ, atau jual beli angka. Kan itu yang bahaya. Tapi angket menarik secara tuntas. Tuntas. Mereka tidak bermain. Ya itu yang saya bilang gitu loh, karena ini kan begini ya, saya capek juga 2,5 tahun lebih ya kita ngurusin reformasi DPR ya, mulai penataan gitu. Jadi kayak begini, ya kan? Ya gimana? Atau sengaja KPK? Itu kasus di periode lalu lagi. Hah? Atau sengaja KPK melemahkan? Saya nggak tahu, niatnya kan siapa yang tahu kan? Niat itu kan dalam hati semuanya kan. Pertemuan Pak SBY sama Presiden Jokowi ini dari sisi iklim politik gimana? Harusnya rutin. Ya. Namanya mantan presiden itu harus rutin ketemu, silaturahim, jangan main belakang. Ya kan? Kan negarawan dua-duanya kan. Kalau orang udah jadi presiden itu harus jadi negarawan. Kalau orang sudah jadi mantan presiden harus jadi negarawan. Jadi bertemu secara rutin, membicarakan masalah nasional itu harusnya dilakukan. Biar di bawah juga manajemen politiknya baik. Tuh harusnya begitu. Santai aja, kan hubungan pribadi antar presiden nggak boleh ada masalah kan. Ya kan? Biar kita berseberangan secara politik, tapi hubungan pribadi nggak boleh ada masalah. Dan jangan dibiasakan hubungan profesional kita, misalnya saya, kalau saya ngeritik Pak Jokowi, itu tugas saya sebagai lembaga legislatif. Atau saya mengkritik lembaga-lembaga lain, itu tugas pengawasan. Tapi jangan dianggap artinya hubungan pribadi saya yang nggak jelek, apa sudah jelek begitu. Masalahnya kan siapa harus mengundang siapa kan. Kalau anggota DPR mengundang Pak Jokowi, itu kan susah kan. Ya kan? Dan tidak boleh juga presiden masuk ke ruang sidang atau ke DPR tanpa undangan dari lembaga. Nah, jadi ya baguslah ya. Daripada kita tonton orang berantem kan mendingan kita nonton orang damai. Berarti medsos nanti bahasannya lain ya. Ya itu urusan goreng menggoreng kan bisnisnya medsos. Kalau nggak ada goreng menggoreng nggak ada yang beli minyak. Oke, cukup ya.